Selamat malam para pemirsa di mana saja Anda berada, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga se-Indonesia. Hari ini kita bersama-sama masuk dalam hari ke-27 dalam katekese bulan keluarga yang diselenggarakan oleh Komisi Keluarga Konferensi Wali Gereja Indonesia. Bertepatan dengan hari ini, hari Minggu tanggal 27 Desember, kita merayakan Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan kami, Komisi Keluarga Keuskupan Manokwari Sorong, kami persembahkan satu permenungan bersama tentang keluarga sebagai jalan menuju kepada kekudusan. Kita akan mendengarkan satu dua testimoni dari keluarga-keluarga yang menghayati kekudusan kehidupan, menghayati kekudusan dalam kehidupan kesehariannya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menghubungkan kita, keluarga-keluarga kita, dengan penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mari sebelum kita masuk lebih jauh dalam permenungan-permenungan dan katekesi kita ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu
untuk rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur juga kepadamu, karena Engkau mempercayakan kami tugas yang luhur dan mulia. Bapa dan Ibu dalam keluarga-keluarga, Engkau percayakan untuk menjadi rekan dalam mencipta barukan dunia, menjadi rekan sekerja denganmu, dan menghadirkan kasih dan kebaikan-kebaikan-Mu. Syukur dan terima kasih atas kepercayaan ini ya Tuhan. Engkau memanggil setiap orang naik ke gunung-Mu yang kudus, berjumpa dengan Engkau, karena memang dari Dikaulah kami berasal. Nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami menjadi tanda bahwa kami Engkau ciptakan secitra dengan Engkau. Semoga dalam kehidupan kami setiap hari, kami merenungkan senantiasa dan melaksanakan selalu kehendak-Mu, yaitu hidup kudus di dalam Dikau. Semoga keluarga-keluarga kami tumbuh dan berkembang, berbuah dan menghasilkan buah-buah yang manis bagi kehidupan bersama. Allah, sumber segala kekudusan, perlengkapilah kami dengan berkat-berkat-Mu yang maha kuasa, dan tinggilah keluarga-keluarga kami yang berjuang dalam keseharian hidup mereka untuk menuju kepada-Mu. Engkau telah membantu kami, Engkau telah memperlengkapi kami. Kami percaya Engkau juga akan menyempurnakan karya-karya-Mu dalam keluarga-keluarga kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, maka kami akan mendengarkannya, melaksanakannya dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, yang lahir mulia dan menebus kami, yang memanggil kami menuju kepada kebangkitan. Dialah Tuhan kami, yang bersama Bapa dan Roh Kudus Allah yang kekal, hidup dan mencintai kami sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kehidupan berkeluarga merupakan kehidupan yang normal dan biasa dialami oleh setiap orang. Bukan hanya khas bagi orang-orang Katolik. Orang-orang dari agama lain pun menjalani kehidupan berkeluarga hari demi hari. Bahkan siapapun yang tak beragama menjalani hidup berkeluarga. Akan tetapi ada sesuatu yang berbeda antara hidup berkeluarga jemaat-jemaat Tuhan, umat kita, dan orang-orang yang menjalani hidup berkeluarga dengan caranya masing-masing. Di mana letak pembedanya? Letak pembedanya adalah bahwa hidup berkeluarga dikuduskan dan diangkat pada tataran sakramen, bukan semata-mata persekutuan hidup manusiawi, tetapi juga yang berciri ilahi. Keluarga-keluarga menghayati hidup berkeluarga dengan segala dinamika dan jatuh bangunnya dalam kaitannya dengan Tuhan sendiri. Saudara-saudari, mari kita dengarkan, kita ikuti satu dua kutipan testimoni keluarga-keluarga kita yang menghayati hidup berkeluarganya sebagai jalan menuju kepada kekudusan. Dalam perjalanan keluarga, ya ada satu hal yang saya rasakan dalam keluarga. Ya, dalam keluarga itu pasti ada perselisihan, itu selalu ada. Tapi untuk kontak fisik sampai hari ini itu tidak pernah ada. Tapi saya lebih bersyukur karena saya dalam tingkat emosi saya yang walaupun emosi tapi biasanya karena istri saya ya langsung dia tidak terlalu begitu, dan dia arahkan bagaimana
tidak usah terlalu kita emosi, bapak itu dewasa, ya sudah kita saling membagi. Karena proses kehidupan ini kami sama-sama tinggal di kabupaten, jadi pegawai di kabupaten, satu kabupaten. Kemudian pada tahun 2017 itu karena perbedaan pilihan dalam pilkada Bupati Solo Selatan, akhirnya ya, saya dinonjol. Pada perjalanan itu saya merasa bahwa suatu tantangan iman yang buat saya sampai saat itu saya harus hadapi selama 2 tahun itu. Tinggal saya kerja di pegawai biasa yang sebelumnya ya dalam posisi keluarga kita ada di atas karena ekonomi ya cukup. Tapi ketika kita menghadapi satu cobaan yang pada saat itu tapi saya bersama istri dan kita berdoa saja, ya Tuhan pasti buka jalan untuk kita. Akhirnya karena kita kecukupan dan gaji kita sudah sama-sama jadi pegawai, ya sudah hanya pada saat itu ya anak-anak kami ini ya semua ada yang melanjutkan di SMA, kemudian ada yang perempuan ini yang sampai baru masuk di perguruan tinggi. Tapi ya semuanya sampai tidak ada yang kekurangan dalam masa cobaan ya, dalam jabatan, akhirnya membuat hingga semuanya kita rasakan dalam hampa. Ya ini setelah itu saya pindah di kabupaten yang berbeda pada tahun 2018. Nah, inilah yang membuat saya dengan istri keluarga dalam perbedaan. Kita sudah dalam istilah waktu itu kita sudah membagi dapur sudah berapa tempat. Di Megat saya di sana sendiri, kemudian istri di sini, anak-anak satu di asrama, kemudian satu lagi kuliah di Makassar. Ya kita proses jalani saja dan saya komitmen itu setiap hari Jumat atau Kamis setelah kerja dari mereka itu harus saya kembali, sehingga hari Minggu itu kita harus sama-sama beribadah sini, kita berdoa sama-sama. Terutama pada saat masa pandemi COVID kemarin, ya itu hampir setiap minggu saya harus ada sini karena kita tidak ke gereja, tapi setiap minggu itu saya harus pimpin doa ibadah Sabat di rumah. Jadi di tempat ini saya panggil anak-anak, istri, ya saya harus pimpin doa ibadah itu sebagai imam dalam keluarga, ya tanggung jawab saya harus seperti itu. Kemudian ada satu yang harus ajarkan untuk anak-anak saya itu doa Angelus. Hampir anak-anak saya semua itu harus tahu, mereka doa Angelus itu harus jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore itu sudah wajib. Harus tahu, kalau saya suruh siapa yang pimpin itu sudah otomatis mereka sendiri sudah tahu. Ya, jadi ya dalam keluarga itu perselisihan dengan istri, ya, istri saya biasa mengarahkan kalau kita ada ribut ya ke depan, di depan anak-anak itu biasa kita berusaha untuk jangan terlalu ini, tapi emosi gitu ya ini cepat, tapi ya, jangan nampak di depan ya, karena bisa ini langsung kita masuk di kamar ya, kita bicara saja dari hati ke hati ya, itu yang apa ya. Saya bersyukur karena selama 10 tahun ini mudah-mudahan dalam keluarga pasti ada kontraksi, tapi sampai saat ini saya tidak pernah. Tapi saya berusaha. Ya, terima kasih dalam kehidupan rumah tangga kami. Untuk anak-anak ini biasanya agak sulit sih untuk mendidik mereka karena tipe dan karakter mereka kadang berbeda-beda. Ada yang nurut, ada yang harus dengan kasar. Tapi ya kita sebagai orang tua harus mengalah lah. Terus dari mereka kecil selalu saya arahkan, waktu masih sebelum COVID kan itu bebas kita ibadah, jadi harus sekolah minggu apa begitu. Tapi setelah ada COVID setengah mati, kita marahkan dorong untuk mau ibadah apa, kadang kita bertengkar dulu, marah-marah. Kalau sebelum COVID kan kita enak, ada kakak Lilis, kakak pengasuh yang bisa arahkan mereka, kita suruh ke gereja saja kan, mereka langsung manut ikut begitu pergi ke gereja. Tapi setelah ada COVID agak sulit
untuk suruh mereka ibadah atau apa, tapi ya lambat laun mereka dengan pelan-pelan mereka ikut. Terus satu faktor yang jadi hambatan dalam rumah tangga di saat pandemi COVID, kita orang tua sebagai guru, itu yang kita sulit. Sebagai ibu rumah tangga, kantor, terus di saat kita sedang masak nanti anak bilang, "Mama, soal ini bagaimana?" Kadang kita jawab dengan marah-marah, tidak sabaran begitu. Tapi ya puji Tuhan, kemarin si Panana semua dapat nilai yang bagus, walaupun dalam pandemi COVID. Kami berdua sudah berkeluarga 8 tahun, mempunyai 2 anak, putri dan putra. Satu berumur 8 tahun, yang kedua berumur 3 tahun. Pengalaman dalam berkeluarga kami biasanya ada tantangan, tetapi kami berdua selalu support dalam segala hal, terlebih khusus dalam gereja, dalam lingkungan, apalagi suami saya sebagai ketua lingkungan, sedangkan saya sebagai ibu rumah tangga biasa saja. Tetapi saya selalu support suami saya, membantu dia dalam melayani, terutama untuk mengingatkan umat lingkungan ada kegiatan apa saja di gereja. Mungkin tambah. Kami juga biasa dalam keluarga berdoa bersama, terlebih khusus pada waktu pandemi COVID, karena selalu ada doa di gereja, makanya ada live. Jadi kami selalu berdoa bersama, mengikuti live. Tetapi mungkin itu sekitar 4 bulan kami sudah mulai semangat kami mungkin semakin menurun, jadi kami sudah jarang mengikuti doa bersama lagi. Kalau doa untuk biasa doa malam pada saat beristirahat, kami biasa berdoa bersama dengan anak-anak. Ya, ini ada satu hal lagi yang membuat itu biasanya saya rasa ketika saya tugas sendiri di My Blood atau istri saya mungkin ada dua minggu izin 2 minggu itu ada mungkin ada tahun baru atau Natal bersama keluarga di Merauke. Itu adalah hal yang memang agak susah untuk dalam keluarga untuk mengatur, karena saya rasa hampa di situ, karena saya tidak sebagai suami tidak tahu masak, tidak tahu apalagi atur anak-anak, setengah mati sekali. Apalagi naik di My Blood, saya tinggal sendiri. Ada namanya cuci pakaian, mau setrika, itu memang saya agak susah. Kalau cuci biasa sudah ini bisa lipat-lipat, apalagi sibuk datang capek, hanya tinggal tidur aja. Jadi untuk mengatur, untuk rapi, jadi ketika istri tidak ada, saya rasa bahwa itu hampa karena ya kalau bersama istri itu ada perbedaan, karena ketika bangun pagi minuman sudah ada, kita bilang makan apa saja yang sesuai yang kita mau itu pasti ada. Tapi ketika saya sendiri, itu menyesuaikan, mampu harus menyesuaikan dengan orang, ada apa lain untuk makan, hal-hal lain yang ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi akhirnya kita berusaha untuk bagaimana sekarang saya kabupaten ini, saya berusaha harus kembali ke Solo Selatan, kerja satu di kabupaten sama satu tempat, sehingga pengaturan dalam rumah tangga, kehidupan dengan suami istri yang sebagai ini ya yang sama gitu, sehingga kita tidak mengalami suatu hambatan dalam melaksanakan tugas gitu. Saya adalah seorang pegawai kepala rumah tangga. Saya bekerja di salah satu instansi di salah satu kabupaten. Dalam kehidupan kami berkeluarga kurang lebih
19 tahun, banyak suka duka, pengalaman-pengalaman hidup yang sering kami alami, baik secara pribadi maupun dalam keluarga dan juga dalam kehidupan sosial, pekerjaan, dan juga pelayanan-pelayanan. Terutama dalam masa-masa saya dan istri bekerja, kami selalu mengerjakan banyak hal yang menyita banyak waktu dalam setiap aktivitas pekerjaan kami. Terkadang pekerjaan ini membuat kami lupa bahwa kami memiliki keluarga di rumah yang mungkin menunggu kami untuk berjumpa, membagi atau men-share hal-hal kecil yang terjadi sepanjang hari. Dalam bekerja, saya juga sering mendapat pekerjaan jauh dari keluarga di beberapa daerah, atau tepatnya keluar daerah, yang juga kadang butuh waktu yang lama dan berhari-hari pisah dari keluarga. Namun satu pengalaman baik yang bisa saya petik dalam tugas saya sebagai kepala keluarga, juga sebagai pegawai, adalah bahwa pekerjaan ini memotivasi saya untuk selalu bekerja dengan giat, bentuk tanggung jawab saya kepada keluarga, anak, istri, dan orang tua, serta saudara-saudara yang lain. Ada masa-masa di mana pekerjaan itu terasa berat. Satu pengalaman yang sering saya rasakan adalah pada saat bekerja dengan tensi pekerjaan yang tinggi, kemudian jauh dari keluarga. Ini terkadang membuat pikiran dan juga tenaga cepat lelah. Dan bagi saya, keluarga adalah sarana. Keluarga adalah sarana mengembalikan semangat, motivasi, dan juga kepercayaan diri untuk bekerja, bertanggung jawab kepada keluarga. Itu yang pengalaman baik yang sering atau yang bisa saya petik dari semua pengalaman-pengalaman saya. Saya adalah seorang ibu rumah tangga, juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil satu instansi di salah satu kabupaten. Saya dalam bekerja banyak sekali tanggung jawab yang diberikan kepada saya, tetapi saya juga harus bekerja sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus rumah. Karena suami banyak sekali pekerjaan keluar, maka saya banyak menghandle pekerjaan di rumah. Kadang juga saya punya waktu habis di kantor, tapi bagaimana saya harus membagi waktu untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan di rumah. Terkadang saya merasa jengkel, marah karena saya harus pergi kemana-mana sendiri, harus menyelesaikan banyak pekerjaan rumah yang sudah menjadi rencana kami untuk kami harus selesaikan, sedangkan suami tidak berada di tempat.
Tapi saya berpikir bahwa itu sudah tanggung jawab saya. Mungkin Tuhan sudah kasih saya untuk kemampuan, kekuatan untuk bisa saling melengkapi. Jadi saya bekerja melaksanakan semua yang menjadi tanggung jawab saya dengan penuh sukacita, karena selain itu juga saya ada beraktivitas dengan pelayanan-pelayanan di lingkungan. Saya pikir itu menjadi motivasi saya untuk saling membantu dalam rumah tangga kami. Dengan saya melaksanakan pekerjaan di kantor, di rumah, saya bisa menghayati bahwa itu adalah suatu jalan untuk mencapai kekudusan. Saya sebagai anaknya, saya merupakan mahasiswa di suatu universitas swasta. Saya sebagai mahasiswa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pelajar, yaitu mengerjakan tugas, juga terlibat kegiatan di kampus sebagai mahasiswa. Saya merupakan anak pertama yang tinggal jauh dari orang tua karena kuliah. Ada beberapa pengalaman yang cukup mengesankan untuk diingati, yaitu pada saat kelas 2 SMA saya mencoba sesuatu yang tidak baik di mata orang tua dan juga Tuhan. Jadi saya mencoba sesuatu yang jelek. Oleh sebab itu saya ditegur sama orang tua. Oleh sebab itu pada saat kuliah saya mendengarkan nasihat dari orang tua agar tidak mengulanginya lagi. Oleh sebab itu saya patuh pada orang tua. Oleh karena itu, karena sudah jauh dari orang tua, saya tidak melakukan hal tersebut bukan karena takut, melainkan saya mencermati apa yang sudah dinasihat oleh orang tua. Makanya oleh sebab itu saya tidak melakukannya lagi. Dengan ini juga saya menghayati hal tersebut sebagai jalan menuju arah yang lebih baik. Dalam setiap pergumulan hidup kami, pekerjaan, pelayanan, apapun yang kami lakukan, kami kemudian tahu, sadar dan benar-benar menghayati bahwa keluarga adalah muara sukacita, membawa kami semua bisa berkumpul, berbagi, berdoa bersama, saling menguatkan, menuju pada hidup yang menguduskan. Keluarga adalah kekuatan, adalah sukacita, adalah cinta kasih bersama. Untuk itu apapun yang kami lakukan, aktivitas apapun yang kami kerjakan, ujung-ujungnya, muaranya, kami akan kembali kepada keluarga, berkumpul, membagi beban, membagi sukacita, sebagai sarana-sarana hidup kami, agar hidup pengalaman kami juga dapat berguna, bermanfaat bagi sesama kami. Saudara-saudari yang terkasih, mari bersama-sama kita membaca dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 28 tentang peristiwa kebangkitan Yesus.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia terbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang berbahagia. Banyak orang berpikir bahwa kekudusan itu wow, besar, dahsyat, dan seringkali orang berpikir bahwa kekudusan itu harus terjadi atas cara-cara yang dahsyat. Ibarat terjadi suatu mujizat, tanda heran yang luar biasa, di luar dari kebiasaan. Banyak juga yang berpikir kekudusan itu bagaikan suatu wangsit yang tiba-tiba datang dan mengubah secara drastis segala sesuatu. Memang ada unsur perubahan di dalamnya. Tetapi ada dimensi-dimensi lain. Baiklah, mari kita belajar dari firman Tuhan yang kita dengarkan tadi dari Injil Matius bab 28. Dalam doa syukur agung, khususnya dalam doa syukur agung kedua, gereja berdoa, "Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sumber segala kekudusan." Kekudusan hanya dari Allah asalnya. Manusia mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Bagaimana manusia bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah? Bukan karena prestasi manusia, bukan karena usaha manusia semata-mata, bukan karena inisiatif manusia pertama-tama, melainkan karena Allah pertama-tama berinisiatif, karena Allah yang datang menyapa manusia. Allah datang kepada manusia dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Dan inilah yang merasuki kehidupan manusia sehingga manusia pun mengalami kekudusan Allah.
kekudusan dari Allah asalnya. Seringkali kekudusan itu digambarkan dalam kitab suci sebagai cahaya yang terang benderang, putih yang berkilau-kilauan, sesuatu yang bersifat murni, yang tak bercampur, yang menjadi nada dasar dari segala sesuatu. Belum bercampur, tidak terkontaminasi, asli, asali. Dalam bagian-bagian kitab suci digambarkanlah dengan pengungkapan-pengungkapan seperti yang kita dengarkan dalam Injil tadi. Malaikat yang berpakaian putih berkilau-kilauan, atau seperti malaikat yang datang mengunjungi Maria, memberi kabar kepada Maria bahwa dia akan mengandung. Suatu cahaya yang terang benderang. Pemazmur pun mengatakan demikian. Dalam terangmu kami melihat terang. Kekudusan digambarkan dalam bentuk cahaya yang terang benderang. Demikian halnya juga ketika Yesus berada di atas puncak gunung bersama dengan murid-muridnya, dan mereka melihat Yesus yang berpakaian putih berkilau-kilauan dalam cahaya yang tak tertahankan. Ada banyak sekali penggambaran, tapi mau mengungkapkan bahwa ada suatu keaslian yang asali dalam Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kekudusan yang digambarkan dengan macam-macam cara inilah yang menjadi model kehidupan, yang terpancar dalam kehidupan keluarga-keluarga, yang menerangi kehidupan keluarga-keluarga, sehingga keluarga-keluarga bisa melihat mana yang asali, mana yang sejati, dan mana yang tempelan. Kita seringkali mengalami bahwa yang asli tidak tampak lagi karena yang tempelan terlalu banyak, aksesoris berlebihan, sehingga yang asali tak kelihatan lagi. Orang menjadi kabur gambarannya tentang Allah yang kudus karena banyak hal tempelan-tempelan duniawi, baik menyangkut perasaan, pikiran, rencana, obsesi, pun emosi manusiawi. Belum lagi dengan macam-macam fasilitas yang seringkali menempel dalam bukan hanya tubuh manusia, tapi terutama pikiran dan hati. Kekudusan Allah seringkali menjadi kabur karena ada banyak macam kepentingan manusiawi. Keluarga-keluarga pun mengalami problem-problem yang sama. Akan tetapi, meskipun mengalami problem-problem, meskipun mengalami tantangan-tantangan, meskipun mengalami macam-macam hambatan itu, tetapi kita bisa belajar bahwa keluarga yang betul-betul mau tumbuh dan berkembang dalam kekudusan Allah akan berusaha untuk mencari jalan keluar, akan berusaha untuk mencari bentuk-bentuk pengekspresian hidup benar di hadapan Allah. Kita melihat upaya-upaya sederhana dan kecil, upaya-upaya yang biasa-biasa saja. Banyak pekerjaan-pekerjaan rutin dalam kehidupan sehari-hari. Banyak aktivitas-aktivitas rutin dalam hidup kita, baik di rumah, di kantor, dalam tata sosial, dalam kehidupan bersama, dalam relasi satu dengan yang lain, dalam kehidupan dunia modern dengan media sosial, dan macam-macam hal yang lain. Ini sesungguhnya menjadi medan orang untuk mengungkapkan dirinya, orang untuk mengungkapkan bagaimana dia ditarik kepada kekudusan dan berusaha
untuk mewujudkan kekudusan itu dalam aspek-aspek hidupnya sehari-hari. Di rumah, di tempat kerja, dalam relasi antar pribadi, dalam relasi intern di dalam rumah, pun di mana saja dia berada. Ada kesulitan, ada beban, ada pergumulan, tetapi kita ingat, ada juga rahmat Allah yang menguatkan. Kenapa? Karena Allah yang memanggil kita, Allah yang mengundang kita, maka Dia juga akan pasti memberikan kekuatan, memberikan bantuan, memberikan support dan dorongan untuk itu. Saya merasa tertarik untuk merenungkan peristiwa tentang kebangkitan Tuhan dan penampakan dirinya kepada wanita-wanita yang sedih karena jenazah hilang. Meskipun sekarang kita sementara dalam sukacita Natal, peristiwa Natal menjadi euforia di mana-mana, bacaan-bacaan tentang keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf menjadi favorit di mana-mana. Apalagi pada hari ini kita mendengarkan dalam perayaan Ekaristi firman Tuhan tentang Yesus, Maria, dan Yusuf. Akan tetapi saya merasa tertarik dan bahwa peristiwa kelahiran Yesus sejak awal mempunyai hubungan erat yang tak terpisahkan dengan peristiwa penebusan Yesus di atas kayu salib, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Diceritakan dalam kisah kebangkitan Yesus sebagaimana yang disampaikan oleh Matius dalam Matius pasal 28, bahwa ketika wanita-wanita pergi ke makam untuk meminyaki jenazah Yesus, untuk menghormati Yesus sesuai dengan adat istiadat setempat, ternyata jenazahnya tidak ada. Malaikat Tuhan turun tempat itu dalam cahaya yang berkilau-kilauan dan menyampaikan pesan Yesus. Sampaikan kepada saudara-saudara bahwa Yesus menunggu mereka di Galilea. Yesus pun berjumpa dengan wanita-wanita itu dan mengatakan hal yang sama. Aku menunggu kamu di Galilea. Apa itu Galilea? Galilea bukan sekedar tempat, bukan sekedar lokasi, tetapi Galilea merupakan tempat asal murid-murid pertama Yesus. Pengikut-pengikut Yesus, inner cycle Yesus, berasal dari Galilea. Mereka adalah nelayan-nelayan yang pekerjaannya sehari-hari dengan kapal, dengan perahu, dengan pukat, dengan danau, dengan jual beli ikan. Mereka adalah orang-orang sederhana, bukan kelompok orang-orang bangsawan dan istana. Orang-orang biasa, berasal dari keluarga-keluarga biasa, dengan segala keunggulan, tapi juga dengan segala keterbatasannya. Dari sanalah mereka berasal. Dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia berpesan kepada murid-murid, kepada wanita-wanita yang mencari Dia, aku akan menjumpai kamu di Galilea. Sesungguhnya keluarga-keluarga kita, rumah tangga kita merupakan Galilea hidup kita. Hidup rutin sehari-hari, hidup yang biasa-biasa, hidup yang normal, dengan segala aktivitas pagi sampai malam yang berulang terus-menerus. Dalam peristiwa hidup sehari-hari kita, disitulah Tuhan berjumpa dengan kita. Tuhan berjumpa dengan keluarga-keluarga. Tuhan berjumpa dengan Anda, Bapak dan Ibu keluarga, di rumah, dalam relasi, dalam komunikasi setiap hari,
dalam pekerjaan, dalam rutinitas pergumulan-pergumulan kehidupan. Itulah Galilea kehidupan kita. Kekudusan Allah ada di situ. Tuhan menunggu kita di situ. Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menjumpai keluarga-keluarga dalam pergumulan, rutinitas hidup harian sehari-hari. Tuhan, kekudusannya tidak jauh dari keluarga-keluarga. Oleh sebab itu, kita diajar untuk menghayati hidup sehari-hari, hidup biasa-biasa, sebagai jalan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kewajiban-kewajiban, aktivitas-aktivitas yang dibuat setiap hari, disinilah medan perjumpaan dengan Tuhan yang kudus itu. Allah, sumber segala kekudusan, berjumpa dengan kita, berjumpa dengan keluarga-keluarga dalam dinamika hidup setiap hari. Ada yang bekerja sebagai pegawai, ada yang bekerja sebagai karyawan, sebagai ibu keluarga, ibu rumah tangga, sebagai wanita karir, sebagai pejabat, sebagai pengusaha, sebagai wira swasta. Dalam kehidupan sehari-hari kita itulah kekudusan Allah ada di depan mata kita. Persoalannya, kalau mata kita tertutup, kalau hati kita terbendung oleh macam-macam hal, kepentingan-kepentingan, dan kita terseret oleh aksesoris-aksesoris yang ditempelkan dalam kehidupan kita. Hari ini, gereja mau mengajak kita sekalian untuk bercermin dari keluarga kudus di Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf, yang hidup, yang seluruh hidupnya terarah hanya kepada Allah. Menghayati Allah dalam pekerjaan-pekerjaan rutin, menghayati Allah dalam aktivitas-aktivitas setiap hari. Keluarga dan segala pergumulannya, dengan segala dinamikanya, meskipun ada kesulitan dan tantangan, seringkali merasa berat dan seringkali merasa susah, sulit, justru disinilah letak penebusan terjadi dalam keluarga-keluarga kita. Kenapa penebusan Allah yang katanya telah terjadi satu kali untuk selamanya, Yesus mati satu kali untuk menebus dosa semua orang, kenapa ada pergumulan hidup? Kenapa ada kesulitan? Kenapa ada konflik? Kenapa ada derita? Kenapa ada sakit? Kenapa ada penderitaan? Sesungguhnya sinilah medan kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Bahwa di satu pihak Allah turut serta, Allah berinisiatif, Allah datang menyapa kita. Tetapi di lain pihak manusia pun perlu berusaha, perlu berupaya untuk menjawab ya, menjawab secara positif atas sapaan Allah itu. Menjawab secara positif atas datangnya Allah dalam pergumulan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita membuka mata, mari kita membuka hati kita bagi sapaan Tuhan itu, bagi perkunjungan Tuhan dalam rumah, dalam keluarga kita masing-masing. Lewat doa dan firman, lewat menghayati hidup sehari-hari, dalam komunikasi interpersonal antara suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara, lewat semuanya itu kita menghayati kekudusan Allah yang hadir dalam keluarga kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita menjadikan kehidupan keluarga kita berbuah manis dan banyak. Setiap hari
setiap saat dalam segala bidang kehidupan kita. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita mohon selalu rahmat Tuhan supaya kita dikuatkan, diberanikan untuk menghayati hidup keluarga kita. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berdoalah senantiasa. Mari kita mendengarkan firman setiap hari, mengikuti perayaan Ekaristi, peribadatan dalam hidup kita setiap hari. Dengan cara ini, kita menanggapi Tuhan yang kudus hadir dalam keluarga-keluarga kita. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah satu dua katekese bagi kita bagaimana keluarga-keluarga berjalan menuju kepada kekudusan dengan menghayati hidup sehari-hari biasa-biasa, dan disitulah perjumpaan dengan Tuhan terjadi. Kami, Komisi Keluarga Keuskupan Manokwari Sorong, mengucapkan selamat bagi keluarga-keluarga. Selamat bercermin dari keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf. Mari kita berjalan menuju Gunung Kudus Tuhan, bersama-sama bergandengan tangan. Meskipun ada kesulitan, meskipun ada pergumulan, Tuhan selalu membantu. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, diberkati oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan terima kasih.